Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Penguji dan Profesor Ainun Naim. Perkenalkan saya Farasya Bakis dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Akuisisi ConocoPhillips Indonesia terhadap Kinerja Keuangan Medco Energi. Latar belakang perusahaan Medco Energi Internasional adalah perusahaan energi yang didirikan pada tahun 1980 dan saat ini beroperasi di 9 negara dalam sektor minyak, gas, energi terbarukan, tambang, dan juga distribusi gas. Dengan portofolio tersebut, Medco merupakan salah satu pemain utama di sektor energi di Indonesia. Pada tahun 2022, Medco melakukan akuisisi signifikan terhadap ConocoPhillips Indonesia dengan nilai transaksi mencapai 19,37 triliun. Akuisisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat efisiensi operasional, serta memperluas portofolio energi perusahaan. Medco Energi juga menggunakan berbagai sumber pendanaan, antara lain obligasi, fasilitas pinjaman, serta kas internal perusahaan. Tentu saja, setiap langkah besar seperti akuisisi membawa resiko. Dan dalam kasus ini, peningkatan total utang menjadi salah satu kekhawatiran utama, karena akuisisi ini dibiayai dengan pinjaman dan obligasi. Selain itu, harga energi yang fluktuatif dapat memengaruhi stabilitas keuangan Medco, sehingga dampak leverage menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan secara seksama. Tujuan penelitian saya adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kinerja finansial Medco Energi setelah akuisisi, dan yang kedua, bagaimana perubahan nilai perusahaan Medco Energi pasca akuisisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek kinerja keuangan Medco Energi setelah akuisisi, mulai dari likuiditas, efisiensi operasional, hingga pengembalian investasi. Selain itu, kita juga ingin mengevaluasi apakah strategi akuisisi yang diambil oleh Medco ini efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai pasar mereka. Manfaat dari penelitian ini antara lain untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak akuisisi terhadap kinerja keuangan Medco Energi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi akademisi dan para stakeholder, serta memberikan wawasan berharga bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis kinerja finansial Medco Energi setelah akuisisi. Kami tidak akan membahas dampak non-finansial. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti laporan tahunan dan keuangan perusahaan, laporan keterbukaan informasi, serta data terkait sektor energi. Kemudian, sistematika penelitian terdiri dari 5 bab utama. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir, simpulan. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori seperti akuisisi adalah proses pengambil alihan kendali atas suatu perusahaan. Kemudian, analisis kinerja keuangan berfokus pada penilaian kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam merancang perbaikan strategis. Kemudian, nilai perusahaan mengacu pada nilai pasar ekuitas dan utang yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Untuk mengukur nilai perusahaan, terdapat beberapa metode valuasi, yang antaranya adalah market value, intrinsic value, liquidation value, dan selain itu juga ada beberapa model valuasi seperti dividend discount model, discounted cash flow model, asset based valuation, dan residual earning model. Dan dalam evaluasi perusahaan pasca akuisisi digunakan dua metode, yaitu discounted cash flow dan juga economic value added. Sebagai referensi, saya merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah studi dari Oxford Institute for Energy Studies yang mengkaji dampak akuisisi Royal Dutch Shell terhadap BG Group. Penelitian ini menemukan bahwa sinergi pasca akuisisi memperkuat posisi global Shell, terutama dalam portofolio LNG, serta memberikan efisiensi dan pengurangan biaya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah integrasi budaya organisasi yang berbeda dan volatilitas harga minyak. Penelitian lain dilakukan oleh Inset mengenai akuisisi Mars Oil oleh Total, di mana akuisisi ini cukup sukses karena memberikan akses ke cadangan minyak strategis di Laut Utara dan Afrika, yang meningkatkan keberlanjutan portofolio Total. Namun, tantangan utamanya adalah kompleksitas integrasi aset yang tersebar di lokasi-lokasi sulit seperti Laut Utara. Metode yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah discounted cash flow dengan proyeksi arus kas masa depan dan perhitungan nilai perusahaan berdasarkan weighted average cost of capital.
Penelitian ini menganalisis Medco Energi sebagai kerangka bisnis issue dengan fokus pada rasio keuangan perusahaan dari laporan keuangan tahun 2019 hingga 2023. Valuasi perusahaan dilakukan menggunakan metode discounted cash flow untuk menilai equity value dan intrinsic value Medco per akhir 2023. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan strategis bagi manajemen untuk memahami implikasi finansial akuisisi dan merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan pasca akuisisi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus pada akuisisi ConocoPhillips Indonesia oleh Medco Energi dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak akuisisi terhadap kinerja finansial dan operasional perusahaan. Data yang digunakan meliputi laporan tahunan Medco tahun 2019 hingga 2023, laporan keterbukaan informasi, analisis sektor energi, dan laporan lembaga pemeringkat kredit. Instrumen penelitian mencakup analisis rasio keuangan, valuasi perusahaan menggunakan free cash flow to the firm, terminal value, WACC, dan discounted cash flow. Selain itu, dilakukan analisis pasar terkait harga saham Medco dan kapitalisasi pasar, serta analisis biaya produksi atau cash cost per barrel of oil equivalent. Pada bagian ini, kita akan menganalisis rasio keuangan Medco sebelum dan setelah akuisisi. Sebelum akuisisi, pada tahun 2020, rasio likuiditas dan profitabilitas Medco turun signifikan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan pendapatan dan laba perusahaan. Namun, pada tahun 2021, kondisi membaik dengan peningkatan rasio likuiditas dan profitabilitas, seiring dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan harga energi. Setelah akuisisi, rasio likuiditas mengalami penurunan pada 2022 dan 2023 akibat peningkatan kewajiban jangka pendek terkait pembiayaan akuisisi. Meskipun demikian, current dan quick ratio tetap di sekitar 100% yang menunjukkan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Cash ratio turun signifikan hingga 24% pada tahun 2023 yang mencerminkan tekanan likuiditas, dan dalam hal profitabilitas, Medco juga menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 berkat efisiensi operasional pasca akuisisi. Meskipun demikian, ada penurunan sedikit pada 2023, namun tetap lebih baik dibanding sebelum akuisisi. Sekarang kita akan membahas rasio solvabilitas yang mengukur ketergantungan perusahaan pada utang. Sebelum akuisisi ConocoPhillips Indonesia, Medco sangat bergantung pada utang dengan rasio debt to equity dan debt to capital mencapai puncaknya pada tahun 2021, meningkatkan risiko finansial perusahaan. Setelah akuisisi, rasio solvabilitas seperti debt to equity dan debt to capital mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam struktur pendanaan dan pengurangan proporsi utang perusahaan. Ini juga meningkatkan stabilitas keuangan Medco. Dan yang terakhir, interest coverage ratio Medco juga meningkat setelah akuisisi. Hal ini menunjukkan kemampuan yang lebih besar atau lebih baik dalam menghasilkan EBIT dan membayar bunga utang. Ini mencerminkan kinerja operasional yang lebih efisien pasca akuisisi. Jika kita tinjau dari analisis intrinsik perusahaan, FCFF Medco menunjukkan peningkatan tajam dari 2019 hingga 2022, dipicu oleh kenaikan pendapatan operasional dan efisiensi arus kas pasca akuisisi. Lonjakan signifikan pada tahun 2022 juga dipengaruhi oleh krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga gas. Namun, pada tahun 2023, FCFF turun kembali karena harga gas mulai stabil. Untuk proyeksi FCFF hingga 2028, saya menggabungkan asumsi pertumbuhan internal dan eksternal dengan growth rate 9,38% berdasarkan CAGR historis FCFF serta proyeksi konsumsi energi Indonesia dan global. Proyeksi ini menunjukkan terminal value sebesar 13,699 miliar USD pada 2028. Perhitungan terminal value menggunakan asumsi pertumbuhan PDB real Indonesia sebesar 5,05% dan WACC dihitung berdasarkan cost of equity dan cost of debt. Rata-rata WACC adalah 10,49% yang digunakan untuk mendiskontokan FCFF dan terminal value. Dari perhitungan proyeksi FCFF, total discounted FCFF adalah 2,196 miliar dan diskonto terminal value adalah 8,321 miliar, sehingga total enterprise value Medco mencapai 10,517 miliar. Setelah dikurangi dengan net debt, equity value Medco ditemukan sebesar 7,576 miliar dan didapatkan equity value per saham sebesar Rp4.660. Jika ditinjau dari harga saham, sebelum akuisisi, harga saham Medco cukup fluktuatif,
yang dipengaruhi oleh pandemi COVID. Namun setelah pengumuman akuisisi ConocoPhillips Indonesia pada tahun 2021 bulan Desember, harga saham Medco mulai naik dan mencapai Rp1.395 pada Januari 2023, jauh lebih tinggi daripada sebelum akuisisi. Dengan nilai intrinsik saham sebesar Rp4.660, sedangkan harga pasarnya Rp1.155 pada Desember 2023, harga saham Medco tergolong undervalued dan menarik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Dalam industri energi, saham Medco menunjukkan kenaikan signifikan setelah akuisisi, sementara saham perusahaan lain seperti Adaro, ITMG, PGAS tidak menunjukkan dampak serupa. Jika dilihat dari PE ratio, Medco memiliki PE ratio lebih tinggi dari rata-rata 4 perusahaan sejenis, yaitu sebesar 4,68 yang menunjukkan kepercayaan investor pada prospek pertumbuhan Medco. Analisis Nopat menunjukkan penurunan drastis dari 2019 ke 2020 akibat dampak pandemi COVID. Namun, Medco berhasil pulih pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan Nopat mencapai 799 juta USD berkat akuisisi ConocoPhillips Indonesia. Meskipun terjadi penurunan sedikit pada 2023, kinerja ini tetap jauh lebih baik dibandingkan periode sebelum akuisisi. Invested capital juga mengalami penurunan pada 2020 yang dipengaruhi oleh lonjakan utang jangka pendek dan dampak pandemi. Namun, mulai 2021, invested capital Medco pulih dan meningkat tajam pada 2022 dan 2023 yang mencerminkan kesuksesan Medco dalam menarik modal tambahan, terutama melalui ekspansi dan akuisisi ConocoPhillips. Market value of equity juga menurun pada 2020 akibat pandemi, namun mulai 2021 hingga 2023 meningkat secara konsisten dengan lonjakan tajam pada 2023. Kenaikan ini mencermin kepercayaan pasar yang lebih besar terhadap Medco berkat kinerja yang membaik dan strategi pertumbuhan yang agresif termasuk akuisisi ConocoPhillips Indonesia. Setelah akuisisi pada 2022, Medco mencatat pencapaian signifikan, seperti kenaikan produksi sebesar 69 MBOPD atau 73% dan penurunan cash cost menjadi $6,9 per BOE. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional terutama dari blok koridor yang memiliki biaya produksi yang rendah. Efisiensi biaya ini menjadikan Medco lebih kompetitif dan menguntungkan di pasar energi global. Akuisisi ConocoPhillips juga membawa dampak strategis yang positif bagi Medco, baik dari sisi keuangan maupun reputasi. Secara keuangan, peringkat kredit Medco naik dengan Fitch Rating meningkatkan peringkat dari B+ menjadi BB-, dan Medco juga menerima 4 penghargaan internasional yang mencerminkan keberhasilan akuisisi ini dalam memperkuat posisi perusahaan. Simpulannya, akuisisi ConocoPhillips oleh Medco telah memberikan dampak positif yang signifikan. Kapasitas produksi meningkat sebesar 73% dari 94 menjadi 163 MBOPD, dan efisiensi operasional berhasil menurunkan cash cost per BOE sebesar 29% dari 9,8 menjadi 6,9. Profitabilitas juga melonjak dengan Nopat naik 153% dari 314 juta USD menjadi 799 juta USD. Struktur keuangan juga membaik melalui pengelolaan utang yang lebih baik dan penurunan rasio leverage seperti debt to equity dan debt to capital. Dampak positif ini tercermin pada harga saham yang naik dari 466 pada Desember 2021 menjadi 1.395 pada Januari 2023 yang menunjukkan kepercayaan investor yang kuat terhadap prospek perusahaan. Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendiversifikasi portofolio melalui akuisisi aset baru di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan, serta memperkuat transparansi informasi strategis untuk menjaga kepercayaan investor. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.